Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Kita lihat kabar yang menarik, bikin geger, masuk babak baru. Rocky Gerung makin tampak akrab dengan lingkar kekuasaan. Apakah dia akan masuk ke lingkar kekuasaan? Kalau ada yang masuk, biar balance, biasanya ada yang keluar. Apakah yang keluar itu adalah Gibran Rakabuming Raka? Nah, ini yang mau kita bahas di pagi hari ini. Seru, menarik. Sahabat-sahabat semua, pernah dengar cerita tentang pion catur yang terlalu pede jadi raja? Ya, dia lupa. Di dunia nyata, yang main catur itu bukan grandmaster, tapi grand disaster. Dan di republik ini kalau poin salah langkah ya tinggal dijentik aja keluar papan. Selesai. Jadi belakangan ini ada pemandangan menarik ya sahabat semua. Rocky Gerung, sang filsuf kata-kata tajam yang dulu terkenal sebagai pawangnya anti istana, sekarang tampak sudah mulai main ke lingkaran kekuasaan. Ngopi santai bareng Dasko, sudah kita bahas tempo hari. Kemudian berencana jumpa Prabowo. Sekarang hangout sama Kapolri di acara lingkungan hidup. Wah, lingkungan mana nih yang harus diselamatkan, Bung? Hutan atau istana? Tapi jangan salah sangka, Rocky bukan berubah jadi buzzer. Tidak. Dia tetap Rocky. Kalau ada kebusukan, dia yang pertama ngegas. Dan di saat yang sama, para jenderal purnawirawan pun berteriak, copot Gibran. Gibran itu produk ketok magic MK. Makin lama makin ramai, kayak konser yang dadakan di depan istana. Bedanya, ini bukan nyanyi, ini ultimatum. Dan Pak Prabowo kita tahu, beliau seorang jenderal TNI. Pasti mengerti bahasa seniornya. Anak muda ini belum waktunya main di level nasional, Bung. Jadi kalau hari ini Rocky sudah di dalam, purnawirawan sudah menyerbu, ya mungkin Pak Prabowo tinggal hitung peluang. Kapan dorong pion kecil ini keluar papan? Tinggal cari timing, tinggal cari alasan. Ini demokrasi. Nah, kan begitu. Bagaimana dengan Gibran? Ya mungkin Gibran juga masih berupaya ya posting di sana sini, termasuk di YouTube kemarin bahas bonus demografi. Dan mungkin juga dia mulai heran kenapa semua orang kok kayaknya ngatur-ngatur dia. Padahal dia lupa, yang ngatur-ngatur ini sebenarnya bukan netizen, tapi para jenderal veteran. Dan ada yang menarik dalam peta politik Indonesia belakangan ini. Rocky Gerung, filsuf jalanan, tukang kritik langganan, yang biasanya menari bebas di lapangan liar, ya kini tampak sedang parkir di dekat lingkar kekuasaan. Semua dimulai dari pertemuan Rocky dengan Sufmi Dasko, tangan kanan Pak Prabowo, pengatur irama di DPR. Lalu, sinyal akan bertemu dengan Prabowo, calon konduktor besar Republik ini. Berikutnya, hadir di acara yang sama dengan Kapolri Listio Sigit. Nanti kita lihat videonya ya setelah ini. Sinyal lain, bahwa Rocky kini sedang bertamasya ke halaman dalam kekuasaan, bukan sekedar melihat dari pagar. Pertanyaannya, apakah arti semua ini? Rocky kita kenal sebagai antitesis dinasti politik. Sejak awal dia adalah musuh alami bagi proyek Gibran, proyek Jokowi, dan proyek politik warisan keluarga. Tapi kini, kalau Rocky mulai diterima di dalam,
bahkan mungkin disediakan kursi, maka peta perlawanan terhadap Gibran di dalam sistem tentu juga akan semakin kuat. Karena kalau sebelumnya suara tentang pemakzulan Gibran cuma datang dari purnawirawan TNI atau aktivis sipil, sekarang bisa jadi akan ditopang oleh kalangan intelektual, moral force, dan pengaruh publik seperti Rocky. Dan ini tentu bukan kabar baik buat Gibran. Karena dalam politik siapa yang dikucilkan biasanya akan dilemahkan. Apalagi ketika suara anti dinasti masuk ke lingkaran Prabowo. Yang let's be real, lebih punya utang historis kepada para senior TNI daripada kepada anak presiden sebelumnya. Artinya apa? Secara sistematis, secara matematis dan politis, peluang pemakzulan Gibran ya semakin logis. Prabowo tentu butuh menjaga stabilitas, butuh meredam para purnawirawan ini, dan juga butuh membuat pemerintahannya bersih dari bayang-bayang Jokowi. Dan langkah itu mau tak mau ya harus lewat Gibran. Jadi mungkin ini skenarionya adalah Rocky mengartikulasi kritik dari dalam, para jenderal senior mendesak lewat saluran formal, dan Pak Prabowo akan menerima aspirasi itu demi stabilitas nasional. Dan Gibran ya mungkin siap-siap saja kembali ke Solo sambil buka kafe lagi mungkin. Jadi Mas Gibran, kalau nanti tiba-tiba diundang MPR buat evaluasi kinerja atau diundang DPR gitu ya jangan kaget. Di Republik ini pion boleh sok keren. Tapi kalau para jenderal sudah mulai bertepuk tangan, itu tandanya pion harus pamit. Main catur itu memang seru, Mas. Asal jangan lupa, yang kalah biasanya diam-diam dibuang ke kotak. Di negeri ini, pion kecil boleh viral, boleh trending. Tapi kalau para jenderal sudah bergerak, viralmu cuma tinggal kenangan, Mas. Sisanya, ya tinggal jadi bahan meme di grup WA para purnawirawan. Tapi tenang, Mas Gibran. Kalau nanti dimakzulkan, tetap bisa kok lanjut karir. Jadi brand ambassador catur online. Belajar langkah salah bersama Gibran. Begitu kali ya. Dan kita akan lihat video-videonya. Mulai dari Rocky yang bicara. Di sampingnya ada Pak Listio Sigit. Ya. Oke, langsung saja. Kita akan coba lihat. Nah, Rocky masuk lingkar kekuasaan. Gibran keluar. Ya, balance-nya kan begitu, ada yang masuk, ada yang keluar. Coba kita lihat videonya Rocky Gerung. Ini di acara di saya spesifiknya. Ya, terima kasih teman-teman, karena akhirnya kita bisa ucapkan dari Pekanbaru bahwa ada keinginan kita untuk memuliakan alam. Dan saya senang bahwa hari ini kita paham apa yang disebut green policy. Green policy artinya polisi menghijaukan alam. Dan menghijaukan alam itu adalah tugas peradaban. Kita tahu ada krisis lingkungan, bumi makin panas, tapi kita percaya bahwa ada pekerjaan kecil ini yang diinisiasi oleh Kapolda, yang kemudian dipengarahkan dengan baik oleh Pak Kapolri, lalu diterangkan apa fungsinya oleh Pak Menteri. Kita semua percaya bahwa dengan menanam pohon kita menumbuhkan harapan masa depan. Jadi sekali lagi, polisi artinya pohon lindung seluruh Indonesia. Polisi. Salam presisi. Luar biasa ya, Pak Listio senang banget dengan kata-katanya Rocky Gerung yang pandai menata kata itu. Dan satu sisi kita lihat positioning Rocky Gerung sudah bergeser dari tahun lalu lah, katakanlah begitu ya. Di sisi lain, gerakan untuk memakzulkan Gibran beserta dengan desakan untuk pembuktian ijazah palsu Jokowi ini seolah-olah satu paket. Bahkan dari dalam muncul, dari wisuda UGM juga muncul, walaupun sifatnya satir. Kita lihat. Ini detik-detik salah satu wisudawan. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan dua pantun. Mohon disambut dengan cakep. Pantun yang kedua, mohon izin, mungkin adalah saat-saatnya lagi hot. Ubur-ubur ikan lele. Cakep.
dimasak dengan tahu di pagi hari. Cakep. Jangan lupa ijazahnya nanti difoto ya, Le. Siapa tahu ada yang bertanya di kemudian hari. Oh. Ya, ini dikabarkan Terima proses kasih, wisuda matur salam guyub, rukun nigunani salawasi. di UGM, Universitas Gajah Mada. Jelas tuh ya.